Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Prastianto, NIM 1903013. Dalam video ini nanti saya akan mempraktekkan teknik relax passive movement dan teknik force passive movement untuk mengampu mata kuliah terapi latihan dengan dosen Pak Didi. Hai Pak Didi. Semoga di video ini bisa bermanfaat dan apabila ada beberapa kekurangan harap dimaklumi. Terima kasih. Saat ini saya akan mempraktekkan teknik relax passive movement untuk gerakan fleksi dan ekstensi shoulder. Yang pertama, sebelum kita melakukan gerakan tersebut, kita harus memposisikan pasien terlentang, rileks, dan lemas. Nah, untuk teknik yang pertama yaitu fleksi shoulder. Pertama, tangan kanan diletakkan di wrist, lalu tangan kiri diletakkan di elbow. Nah, seperti ini. Untuk gerakan seperti ini disebut fleksi shoulder, dan untuk seperti ini disebut ekstensi shoulder. Lakukan gerakan ini 10 kali secara berulang. Udah. Selanjutnya saya akan mempraktekkan teknik relax passive movement untuk gerakan abduksi dan aduksi shoulder. Untuk gerakan abduksi dan aduksi shoulder itu tangan terapis yang kanan diletakkan di wrist, lalu tangan kiri diletakkan di elbow. Untuk gerakan abduksi itu adalah gerakan menjauhi badan. Contohnya seperti ini. Ini disebut gerakan abduksi. Sedangkan untuk gerakan aduksi adalah gerakan mendekati badan. Contohnya seperti ini. Saat ini saya akan mempraktekkan teknik relax passive movement untuk gerakan fleksi dan ekstensi elbow. Nah, untuk melakukan gerakan ini, letakkan tangan terapis di bagian wrist dan elbow. Nah, lalu gerakan seperti ini. Untuk gerakan seperti ini disebut gerakan fleksi elbow, dan untuk gerakan seperti ini disebut gerakan ekstensi elbow. Saat ini saya akan mempraktekkan teknik relax passive movement untuk gerakan eksternal dan internal rotasi shoulder. Nah, untuk melakukan gerakan ini, pertama, tangan pasien harus diposisikan seperti abduksi, seperti ini dengan posisi 90 derajat. Lalu ditekuk seperti ini. Nah, lalu diberikan seperti ini. Untuk seperti ini disebut internal, dan untuk seperti ini atau ke arah atas gerakan eksternal. Selanjutnya adalah teknik relax passive movement untuk gerakan pronasi dan supinasi. Yang pertama adalah tangan ditekuk seperti ini. Nah, lalu digerakkan seperti ini. Untuk gerakan seperti ini disebut gerakan pronasi, dan untuk gerakan seperti ini disebut supinasi. Selanjutnya saya akan melakukan teknik relax passive movement untuk gerakan dorsal dan palmar. Contohnya seperti ini. Untuk gerakan seperti ini disebut gerakan dorsal, dan untuk gerakan seperti ini disebut gerakan palmar. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan teknik relax passive movement untuk gerakan rotasi wrist. Yang pertama adalah tangan pasien ditekuk seperti ini, lalu satu tangan memegang di bagian sendi wristnya, lalu satu tangan memegang di bagian talang. Nah, untuk gerakan rotasi itu seperti ini.
Selanjutnya saya akan melakukan gerakan teknik relax passive movement untuk gerakan ekstensi dan fleksi wrist. Yang pertama, tangan pasien ditekuk. Lalu sama seperti tadi, satu tangan memegang bagian wrist, satu tangan memegang bagian phalanx. Nah, untuk gerakan fleksi dan ekstensi dilakukan seperti ini. Fleksi seperti ini, ekstensi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian phalanx bagian ibu jari, sama aja seperti yang tadi. Nah, ini disebut fleksi, ini disebut ekstensi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan teknik relax passive movement untuk bagian inferior. Saat ini saya akan melakukan gerakan teknik relax passive movement untuk fleksi dan ekstensi hip. Nah, untuk yang pertama yang saya lakukan adalah memegang bagian bawah di sini, di bagian knie, lalu di sini tangan sebelah sini memegang bagian ankle. Nah, untuk gerakan fleksi ekstensinya seperti ini. Lemas ya, Pak? Ya. Ini untuk gerakan fleksi, ini untuk gerakan ekstensi. Lakukan gerakan ini berulang sebanyak 10 kali. Saat ini saya akan melakukan gerakan abduksi dan aduksi pada hip. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah sama seperti tadi, letakkan satu tangan di bawah sendi kiri, lalu di bagian ankle. Nah, untuk gerakan abduksi dan aduksi sama saja seperti abduksi dan aduksi pada bagian atas tadi, hanya beda di bagiannya saja. Untuk gerakan abduksi seperti ini, menjauh seperti ini, lalu gerakan aduksi mendekat. Abduksi dan aduksi. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan teknik relax passive movement untuk gerakan Hislap. Yang pertama adalah letakkan tangan di bagian ini, bawah knie, lalu tangan sebelah sini di bagian ankle, kaki ditekuk, lalu diluruskan lagi. Ini disebut gerakan Hislap. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan dorsi dan plantar untuk ankle. Seperti ini, letakkan di sini di paha kita sebagai terapis, lalu ditekuk seperti ini. Nah, untuk gerakan membuka seperti ini disebut gerakan dorsi, dan untuk seperti ini disebut palmar. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan teknik relax passive movement untuk gerakan rotasi ankle. Letakkan tangan di bagian ini ankle, lalu di bawah telapak tangan, lalu diputar. Ini disebut gerakan rotasi ankle. Nah, saat ini saya akan menjelaskan apa itu teknik force passive movement. Sebenarnya antara teknik relax passive movement dan teknik force passive movement itu sama saja. Namun kalau yang teknik force passive movement itu diberikan tekanan di akhir sampai sebatas ROM atau range of motion pasien yang pasien miliki. Tapi sifat penekanannya ini tidak merusak atau gentle. Tapi juga yang harus kita perhatikan adalah kondisi patologi pasien. Dalam kata lain, antara gerakan relax passive movement dan force passive movement itu sama saja. Yang membedakan adalah penekanan pada gerakan akhir.